Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang proses pembentukan urin. Apakah urin itu? Urin merupakan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal melalui uretra. Bagaimana urin bisa terbentuk? Yang pertama melalui filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu filtrasi. Apa sih itu filtrasi? Filtrasi yaitu proses ini terjadi ketika darah yang mengandung air, gula, garam, urea, dan lain-lain masuk ke dalam glomerulus dan disaring. Selanjutnya yang kedua yaitu sel darah dan beberapa protein tetap berada di dalam darah. Jadi, yang masuk ke dalam glomerulus dan disaring yaitu air, gula, garam, dan urea. Kemudian hasil filtrasi terbentuklah filtrat glomerulus. Nah, filtrat glomerulus juga disebut sebagai urin primer. Oke, selanjutnya reabsorpsi. Yang artinya kembali, absorpsi yang artinya penyerapan, jadi penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion, dan air diserap kembali. Nah, berarti sudah lanjut ke sini. Kemudian zat yang masih berguna seperti yang di atas tadi dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Nah, hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Kalau yang tadi filtrasi berupa urin primer, kalau yang reabsorpsi berupa urin sekunder. Urin sekunder itu mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Oleh sebab itu, urin kita berwarna kuning. Selanjutnya yaitu augmentasi, yaitu yang terjadi di tubulus distal. Yang selanjutnya, beberapa zat keluar dari kapiler partibuler ke tubulus ginjal. Apa aja sih zatnya? Yang pertama ion hidrogen atau asam, ion kalsium, dan ion kalium. Yang kedua kreatinin, dan yang ketiga racun dan obat-obatan. Akhirnya urin sekunder dan senyawa-senyawa ini bergabung membentuk urin lalu bergerak menuju tubulus pengumpul. Pengumpul di sini. Misalnya penyerapan di atas turun ke tubulus pengumpul. Setelah tubulus pengumpul lalu dikeluarkan ke ureter. Ureter tuh yang mana sih? Yang ini. Ternyata ureter itu adalah saluran antara ginjal dan kandung kemih atau uretra. Gitu. Jadi ini seperti jalannya atau jembatannya menghubungkan antara ginjal dan uretra. Dan jumlahnya sepasang sama seperti ginjal. Jadi satu ginjal punya satu uretra. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ureter kemana? Ke kandung kemih atau bahasa Inggrisnya urinary bladder. Nah, kandung kemih adalah kantung yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Yang ini, yang disusun oleh lapisan otot polos. Otot polos gimana sih cara kerjanya? Tidak sadar ya, jadi kita tidak merasa bahwa urin itu mengalir dari ureter ke kandung kemih. Begitu. Nah, selain itu kandung kemih berhubungan dengan uretra.
Apa sih uretra? Uretra itu saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Nah, ini baru terasa kan kalau kita mau pipis. Itu berarti uretranya mengeluarkan urin. Yang selanjutnya, pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria selain dilalui urin yang dilalui sel kelamin jantan. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi jumlah urin? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah air yang diminum. Yang kedua, stimulus saraf renalis menyebabkan ductus afferens menyempit. Maka aliran glomerulus berkurang, tekanan darah berkurang, akibatnya filtrasi kurang efektif. Selanjutnya yang ketiga, hormon antidiuretika atau ADH. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Fungsi hormon ADH mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Jika kekurangan ADH, jumlah urin meningkat 20-30 kali, dinamakan diabetes insipidus. Yang keempat, banyaknya garam yang harus dikeluarkan agar tekanan darah osmosis tetap. Sekian dari kami dari kelompok 3 tugas biologi, yaitu tentang proses pembentukan urin. Saya ucapkan terima kasih.